Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para peserta kamusa kajian muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari peserta online yang berkenan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita ada kesempatan kembali dalam rangka untuk bermajelis ilmu, untuk mempelajari sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan ilmu mengenai fikih wanita yang disarikan dari kitab Fiqhus Sunnah Nisa yang seperti biasa dan disampaikan oleh beliau guru kita Ustaz Abu Idris tinggal Subhanallah hafizahullah ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dari hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Ingar Suprantara hafizahullah ta'ala di Rumah Tauhid Syiar Sunnah Nabawiyah Juwana Misl Luhur Gerial Seniman Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhurahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Ta'ala, di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kajian Fiqhus Sunnah Nisa, dan kita masih membahas putar perginya wanita ke masjid dan sebagian hukum yang berkaitan dengannya. Pada pertemuan lalu 11 poin sudah kita bahas. Kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu poin ke-12. La haraja fil aqli wa syarb wa naum fil masjid idza umina talbithuhu wa uminatil fitnah. Jadi tidak mengapa ya, atau tidak ada dosa di dalam masjid itu makan, minum ya, dan tidur ya, ketika atau dirasa aman dari mengotorinya dan aman pula dari fitnah. Aman dari mengotorinya itu dimaklumi ya, karena masjid adalah tempat yang ya, mulia, tempat yang didatangi itu dan dimasuki dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Artinya sebaik-baik keadaan ya seorang masuk di dalamnya itu dalam keadaan mutawaddi, yaitu berwudu. Itu yang terbaik. Kemudian halnya di dalam masjid itu untuk sholat ya, dan juga untuk mengingat Allah ataupun membaca Al-Quran.
Sehingga berlaku pula karena hurumahnya, kehormatan masjid itu tidak boleh untuk berdagang dicari dunia, hal yang mubah. Kalau hal yang mubah saja itu dilarang di masjid, maksudnya mubah untuk mencari keuntungan, yaitu dagang, atau untuk mencari barang yang hilang, itu secara asal kemubahan, ya, itu saja dilarang, diharamkan. Maka tentunya pada perkara-perkara yang menjadi tabiat, ya, seperti orang dia makan, minum, tidur, ya, demikian pula bahkan bernafas, itu mesti memperhatikan batasan-batasannya. Artinya makan, minum, tidur itu jangan sampai mengotori, dan juga jangan sampai membuat fitnah. Karena kalau membuat fitnah biasanya berkaitan dengan wanita, hal yang haram. Kalau yang mubah saja itu ada yang dilarang, sebagaimana tadi telah disinggung, yaitu berdagang, ya. Demikian pula mengumumkan barang hilang. Tentunya untuk yang diharamkan, larangannya jelas, lebih ditekankan lagi. Dan ada hal yang dibolehkan dari perkara mubah, namun dengan batasan seperti yang disebutkan di sini. Termasuk pula adalah bahkan kaitannya dengan bernafas. Bernafas itu hal yang menjadi kelaziman seorang, di mana saja dia akan bernafas. Mau kamar mandi, mau WC, mau masjid, ya tetap seorang dia akan yatanafas, akan bernafas terus. Tetapi tatkala nafasnya bau, itu tidak boleh seorang dia menghadiri masjid untuk sholat jamaah. Artinya apa? Ini ada sisi-sisi yang dimaklumi, bukan sekedar nafas bau itu mengganggu orang yang sholat, tapi dari sisi lain memang masjid punya hurumah, punya kemuliaan, kehormatan yang mesti dijaga. Sehingga orang-orang di masjid, ya, atau masjid itu sendiri tidak terkotori dengan hal-hal yang tadi telah dijelaskan, yang sifatnya mengganggu. Fana Abdillah ibn al-Haris qol kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wassalam bil masjidi al-khubza wal lahma. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abdillah ibn al-Haris, dia berkata, kami ya, pernah makan di masa Rasulullah SAW di masjid, makan roti dan daging. Ya, kita tahu bahwa makan itu mesti melazimi ada kotoran gitu. Ya, apalagi kalau daging mesti terlazimi, karena daging tidak semuanya dimakan, ada tulangnya. Maka kalau kotoran itu dia tidak diletakkan, artinya masih sementara atau sebentar di masjid seukuran dengan kadar orang makan atau yang sebentar, ya, tidak ada masalah seperti itu, karena orang makan masih ada sisanya. Karena ada makanan itu yang tidak dimakan, mungkin lombok, ya, atau mungkin juga sisa-sisa yang menempel di piring dan tidak bisa diambil, seperti kuah itu kan sisanya masih ada. Kalau kuahnya walaupun diminum semua tetap ada yang menempel di piring, ya. Atau misalnya makan kurma ada bijinya, makan jeruk ada kulitnya, ya. Maka kotoran-kotoran seperti itu melazimi di saat seorang makan.
Maka seukuran orang dia makan di situ ya setelah itu langsung dibersihkan. Jangan ditinggalkan dalam keadaan kotor masjid itu. Ini yang dimaksud. Jadi selama duduk di situ tidak ada masalah hajat makannya itu. Misalnya rapat di masjid, rapat takmir, ada hidangan, ada makan, rapatnya 2 jam. Nah kan dimakan minumnya kadang selama itu pula, ya sambil makan cemilan, karena ada kotoran juga. Namun setelah selesai hajatnya itu mungkin rapatnya itu ya segera dibersihkan. Jangan ditaruh di situ kotoran atau kotoran ditinggalkan di masjid. Adalah ya juz. Dan pahalanya besar sekali itu. Di beberapa riwayat seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, itu beliau menyebutkan dalam kitab Bulughul Maram tentang ditampakkannya pahala orang yang dia mengeluarkan kotoran dari masjid, dan lafadznya itu kotoran mata gitu. Kotoran mata kan sangat sedikit. Kotoran mata itu kalau dibandingkan dengan telinga masih banyakkan telinga. Dibandingkan dengan hidung loh apalagi ya, lebih banyak hidung ya. Bersamaan dengan itu Nabi sebutkan itu, ditampakkan, artinya bahwa memang membersihkan masjid itu hukumnya wajib gitu. Jangan ada kotoran di masjid itu, bersihkan. Wallahu ta'ala alam. Tentunya memang kotoran-kotoran yang melekat di situ. Adapun kotoran yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara lain, seperti orang punya daki gitu, itu kan melekat di badannya, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, dengan catatan daki di badan itu nggak bau gitu. Kalau bau yang ganggu orang sholat lainnya, ini tidak diperbolehkan ya. Ini banyak rincian dalam masalah itu ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian disebutkan dalam kita ini, wa kanat imra'atun sauda'u taskunu fil masjid ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Ada seorang wanita yang hitam, dia tinggal di masjid di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Sehingga di sini beliau menyebutkan faedah yustahabu lil imam an yura iya halanisa fi sholati idza shallaina khalfahu. Fa nabi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni la aqumu ila shalah wa ana uridu an atula fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati karahatan an asuqa ala ummihi. Dianjurkan, dimustahabkan, ini faedah tambahannya bagi seorang imam untuk memperhatikan keadaan wanita, saf wanita di kala sholat, ketika para wanita itu sholat di belakangnya. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud serta Nasai dari hadis Abi Qatadah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya aku benar-benar ya waktu itu sedang menegakkan sholat, dan waktu itu aku berkeinginan untuk memperpanjang sholatnya. Nabi pengen memperpanjang. Tentunya ukuran panjang di situ ada 2 kemungkinan, karena ini sholat wajib itu, sholat jamaah itu ada 2 kemungkinan. Bisa jadi yang dimaksud panjang itu
adalah beliau menyelisihi biasanya, karena pernah Nabi alaihi salatu wasallam baca dalam sholat maghrib itu sholat toha. Itu kan panjang itu. Padahal sholat maghrib itu biasanya adalah Qisarul Mufassal, ya, dari surat At-Tuha sampai An-Nas, yang pendek-pendek itu, ya. Itu makna yang pertama. Atau makna yang kedua, memang yang dimaksud panjang itu beliau sholat seperti biasanya dan ingin memperpendek karena ada anak yang menangis. Jadi bisa jadi itu. Tapi terlepas dari perkara tersebut, beliau waktu itu berkeinginan memanjangkan sholatnya. Namun kemudian aku dengar ada anak kecil nangis, maka aku percepat dalam sholatku, khawatir akan memberatkan bagi ibunya, ya. Karena secara asal sholat itu tidak boleh dibatalkan kecuali dengan batalnya sholat. Jadi kalau nangis itu bukan pembatal sholat, makanya ibunya tidak perlu untuk membatalkan sholatnya. Namun yang ada diringankan sholatnya, ya. Makanya kalau ada seorang dia sholat itu, ya, itu secara asal ya, kemudian ada hajat, ya dia tidak perlu membatalkan sholat, ya. Seperti Nabi alaihi salatu wasallam, beliau sholat, kemudian bagian kaki Bunda Rasulullah itu di tempat sujud beliau geser. Pada waktu mau sujud digeser. Beliau tidak perlu membatalkan sholatnya kemudian mengatakan kamu geser kakinya, tidak. Ya. Bahkan masjid yang dikatakan masjid kiblatain, masjid dua kiblat, dulu di Madinah itu kan ngadapnya ke Syam, ya. Awal-awal kan ke Syam. Tak kira turun ayat bahwa kiblat itu menghadap ke Mekah, ya, ke Masjidil Haram. Itu dikabarkan sampai di saat mereka sedang sholat. Kemudian sholat itu berputar. Jadi jamaah juga berputar dan tidak dibatalkan sholatnya. Karena ukuran membatalkan sholat itu urusannya enggak sembarangan. Orang sholat itu sedang dia berdekatan dengan Allah, ya. Sedang posisi paling dekatnya kepada Allah itu seorang hamba sedang sholat, lebih dekat dari keadaan yang lainnya, sampai-sampai tidak boleh bicara. Yang ada hanya qiraatul Quran, yang ada hanya zikir, yang ada hanya doa, dan seluruh dari macam ketiganya itu ada semua, ya. Dari seluruh macam zikir saja itu tasbih, tahmid, takbir, istighfar, ya. Bahkan tahlilnya itu dalam keadaan sebaik-baik tahlil, yaitu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Itu ada gitu. Di dalam doa permintaan juga yang terbaik, yaitu permintaan bahkan disebutkan di dalam rukun terbesar Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir. Juga permintaan yang teragung itu istighfar, salah satunya thalabul maghfirah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam kalau duduk di antara dua sujud, ya, itu beliau memulai dengan istighfar dulu, ya. Rabbi firli warhamni, ya.
Itu setelahnya ada perbedaan lafaz. Sebagian mengatakan dengan Rabbi firli warhamni wajburni. Namun sebagian riwayat ada yang wahdini, Rabbi firli warhamni wahdini, terus sampai akhir. Itu dijelaskan oleh para ulama ya, bahwa pertama kali Nabi mengajarkan buka dengan istighfar. Kemudian permintaan setelahnya itu adalah rahmat. Kemudian permintaan setelahnya petunjuk. Itu Masya Allah itu penjelasannya. Karena rahmat Allah itu fauqa minal maghfirah, di atas maghfirah. Ya. Makanya kalau orang dirahmati oleh Allah itu pasti dia diampuni oleh Allah. Makanya doa rahimahullah itu kan doa diampuni dan doa dijaga amalan yang akan datang. Dua amalan yang dijaga akan datang itu salah satunya adalah hidayah, diberi petunjuk, dijaga oleh Allah. Sehingga di situ menjadi Masya Allah ya, menjadi berangkai. Ya, menjadi berangkai. Naam. Jadi tidak diperbolehkan. Nah, untuk membatalkan sholat. Ya. Bahkan yang membatalkan sholat selain wudhu itu, selain pembatal sholat, batal wudhu itu adalah termasuk yang terjeleknya makhluk, seperti anjing, kemudian penyebutan yang lain wanita, karena kaitannya dengan syahwat ya. Kalau wanita lewat di depan orang sholat pas di tempat sujud itu sebagian ulama mengatakan bukan batalkan tapi merusak khusyuknya gitu. Ya karena jadi nggak khusyuk gitu. Nah, kalau orang khusyuknya hilang ya ini kan juga yang mengganggu sehingga sholat itu menjadi rusak itu kan setan, namanya khinzab ya. Sehingga di sini Nabi alaihi salatu wasallam tidak memberikan bimbingan kepada ibunya itu setelah selesai sholat untuk membatalkan, tidak memberikan, tapi Nabi sendiri sebagai imamnya diperpendek gitu. Diperpendek, ini bimbingan. Makanya Nabi pernah sholat dalam keadaan menggendong salah satu dari cucu beliau, digendong, pasannya ya diletakkan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam begitu punya kasih sayang besar ya kepada umatnya ya. Apalagi kalau dalam perkara syariat ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya Allah Ta'ala itu menginginkan untuk kalian kemudahan dan bukan menginginkan kepada kalian kesulitan gitu. Hal-hal yang mudah gitu ya, bukan hal-hal yang sulit. Nah, sehingga di sini Nabi alaihi salatu wasallam sebagai utusan Allah ya, dia menyampaikan wahyu dari Allah itu. Ya beliau sikapnya seperti ini. Nah inilah yang perlu untuk dipahami ya, bahwa penyampai, guru, ustadz dan lain sebagainya mesti punya sifat-sifat seperti itu. Ya. Ya. Jadi pertimbangannya itu orang yang punya ilmu itu pada waktu beramal ya pertimbangannya adalah maslahah lil ghair, masalah untuk yang lainnya. Itu yang melazimi dia untuk dilakukan, jangan masalah dirinya
Ya, kalau dia jadi imam kok, atau masalahnya dirinya, contoh dipanjangkan sholatnya, berarti itu perlu untuk diingatkan agar punya kasih sayang. Ya, diingatkan kasih sayang. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pada pasal sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fil masjid. Sholatnya seorang wanita di rumah itu lebih afdal dibandingkan sholatnya di masjid. Fan Abdil Hamid ya Ibnul Mungdir As-Sa'idi an abihi an jaddatihi qalat ya. Qultu ya Rasulullah yamna'una azwajuna an nusalliya ma'ak wa nuhibbu sholata ma'aka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sholatukunna fi buyutikunna afdalu min sholatikunna fi hujarikunna wa sholatukunna fi hujarikunna afdalu min sholatikunna fil jamaah. Dari Abdul Hamid Ibnul Mungdir As-Sa'idi, dari bapaknya, dari kakeknya, maksud dari neneknya, bukan, dia berkata, neneknya, aku berkata, ya Rasulullah, para suami-suami kami itu biasa melarang kami para wanita untuk kami itu sholat bersama engkau, yaitu di Masjid Nabawi. Sementara kami itu suka untuk bisa sholat bersama engkau, imamnya luar biasa gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sholat kalian di kamar kalian, buyut itu maknanya bait itu tempat mabit, tempat tidur, sehingga buyut itu ya, sholat kalian di kamar kalian itu lebih utama dibandingkan sholat kalian itu di di rumah kalian, dan sholat kalian itu di rumah kalian itu lebih utama dibandingkan sholat kalian itu di sholat kalian berjamaah. Ya, di situ disebutkan dalam bentuk jamak hujar ya. Hujroh gitu, jamak dari hujar, jamak hujroh itu sering dimaknakan adalah rumah. Bait itu kadang sering diartikan dimaknakan rumah juga gitu. Tapi bait itu lebih khusus, kalau bahasa Jawa ini sentong gitu. Kamar yang tersembunyi ya, bukan yang bait justru malah bait. Karena bait itu nanti bata yabitu ya, tempat untuk tidur. Sementara kalau hujr itu tempat untuk, sering dikatakan untuk memangku. Tempat memangku dalam rumah itu banyak, sering diartikan juga kamar gitu, tempat mengasuh, jadi pangkuan, asuhan ya, seperti itu. Nah, sehingga di situ pemaknaan seperti itu dalam hadis ini yang dimaksud bahwa seorang wanita sholat di kamarnya itu lebih utama, kamar tempat dia tidur itu lebih utama dibandingkan sholat di mana, di dalam rumahnya. Kadang dalam rumahnya itu ada musolanya kan. Dan sholat di dalam rumahnya
itu lebih utama dibandingkan dia sholat di jamaah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan ini dalam kondisi di Madinah, dan kita tahu sholat di Madinah itu berapa kali lipat pahalanya. Tidak usah ditanya, saking banyaknya lipatan, itu pun masih kalah utama dibandingkan dia sholat di rumah. Ya, karena itu sesuai dengan firman Allah, waqarna fi buyutikunna, dan menempatkan kalian itu, wahai para wanita, di rumah-rumah kalian. Jadi asal wanita itu memang aktivitasnya banyak di rumah, ya, banyak di rumah. Ya. Ada waktu keluar itu waktu-waktu ya memang berhajat gitu, berhajat, hal yang berhajat dan diizinkan di situ, diizinkan. Walaupun dalam riwayat yang lain kan Nabi melarang untuk para suami melarang istrinya ke masjid, karena terkadang di masjid itu ada taklim. Sekarang itu kan di masjid nggak ada taklim, ya, kadang macam-macam lah gitu. Ya. Ya. Lebih-lebih kalau dibandingkan taklimnya Nabi itu jelas itu. Kalau taklimnya selain Nabi kan kultum gitu, kadang isinya ngalor ngidur gitu. Itu kan jadi pembahasan lain lagi, ya. Wong yang namanya kalau ilmu itu nggak tersebar ya, orangnya nggak belajar itu kalau disuruh ngisi itu malah bukan ilmu yang disampaikan, tapi kengawuran, berbagai macam kengawuran. Biasanya kalau Ramadan itu kan ada kultum. Saya pernah mampir satu masjid tuh, sholat di situ, ikut raweh gitu. Itu dengar isinya tuh Allahul Musta'an, separah ini gitu. Jadi dia menyampaikan bahwa kalau wanita itu sudah berdandan pakai make up itu nanti kalau batal wudhunya itu nggak perlu wudhu, tayamum saja gitu. Itu saya sampai geleng-geleng ya, kok bisa ada pemahaman seperti itu ya, karena nggak belajar gitu. Orang kalau nggak belajar itu Masya Allah, fatwanya benar saja tetap salah, apalagi salah gitu. Artinya apa yang disampaikan aja benar aja salah, apalagi salah. Kenapa salah? Karena dia bertepatan dengan kebenaran itu bukan dibangun di atas ilmu, tapi dibangun di atas duga-duga, ramalan, kira-kira, ya. Dan penting seorang itu untuk berguru, itu penting sekali. Saya masih jadi ingat dulu waktu belajar misalnya kayak kitab-kitab manhaj ya. Kenapa saya ceritakan? Karena saya baru mendapati saat ini gitu. Ya. Ada orang yang tatkala baca sendiri, memahami sendiri, tidak belajar berguru, kemudian muncul pemikiran dari dirinya sendiri atau dari orang semacam dia. Itu bahkan dia istilahnya dihadapkan pada kematian pun tidak takut. Dihadapkan, artinya waktu diingatkan, waktu itu saya sempat mengingatkan, andaikan ada Umar bin Khattab, kamu itu sudah dipukul kepalanya dengan pelepah kurma, karena dia sempat menganggap bahwa Ibunda Aisyah itu belum disucikan. Ya larinya kemudian nanti arah-arahnya ke Syiah gitu. Dia sempat menantang saya seperti ini. Nantangnya itu bahwa andai kan ada Umar bin Khattab nih, saya kepala saya akan dipenggal gitu. Dia nyatakan seperti itu dengan PD sangat tinggi, tidak takut sama sekali.
Itu bahayanya orang kena pemikiran subhat. Dulu saya dapati seperti itu dalam kitab-kitab gitu loh. Kalau ini ada di hadapan saya, sampai kenapa kok para ulama itu sangat menganjurkan jangan mendengar subhat, karena subhat itu menyambar-nyambar. Itu waktu dia menyampaikan berbagai macam subhatnya, waktu saya bantah dia nggak bisa jawab, itu dia cuma diam tapi tetap mengeluarkan subhat-subhatnya. Itu saya jadi ingat kalau orang dulu telinganya ditutup, itu nggak mau dengar satu huruf pun. Kadang seperti itu, ternyata ada orang seperti itu. Waliyatubillah. Ya. Dan pada waktu saya mendapati peristiwa itu, penting sekali ternyata belajar manhaj itu. Orang kalau belum belajar manhaj ya kayak santai-santai lihat kayak gitu. Ya, kayak santai. Ya. Ya. Apalagi ya, sekarang kajian-kajian akidah, kajian-kajian manhaj itu bisa dikatakan sangat jarang. Sangat, bukan sekedar jarang ya, sangat jarang ya. Kalau kajian-kajian akidah saja berapa yang datang? Sedikit. Sekarang kajian-kajian itu yang banyak ya, yang kontemporer gitu, masalah-masalah kontemporer atau tematik gitu. Tapi coba misalnya pelajaran kayak semacam akidah, manhaj gitu, bisa dijamin pesertanya sangat sedikit. Sampai-sampai saya punya murid itu senantiasa mengatakan masa sekarang itu pentingnya belajar fikih. Saya kadang heran dari mana dia punya pikiran seperti itu. Ya, saya ngajar fikih, saya ngajar gitu. Tapi akidah tidak pernah saya tinggalkan. Nah, ngajar akidah itu saya azamkan sampai mati gitu. Karena praktek Nabi juga seperti itu, tidak pernah kosong dari mengajarkan akidah. Coba kalau kita lihat ya, kita itu sejak lahir sudah terlahir dalam keadaan Islam. Tapi setiap hari minimal dalam jumlah rakaat sholat pada tasawuf akhir atau tasawuf awal itu mesti ada syahadat gitu. Itu kan ada isyarat gitu. Ya, bahwa akidah itu mesti sangat diperhatikan, nggak sembarangan gitu. Ya, nggak sembarangan. Dan sholat itu kan bisa menjadi gambaran aktivitas kita di dunia gitu. Bahwa kebaikan tatkala kita menjalani kehidupan di dunia ini seukuran kebaikan waktu kita sholat. Makanya sampai para ulama menjelaskan kalau orang itu sholatnya baik ya mesti kehidupannya kan baik. Sholatnya baik, amal-amal yang lain akan baik gitu. Itu sudah rumus seperti itu. Makanya dikatakan inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti kan kehidupannya lurus-lurus kan gitu. Seperti itu. Bahkan diterangkan pula orang yang sering ta'akhur, sering terlambat sholat jamaah itu urusannya akan dilambatkan oleh Allah. Urusannya dunia itu akan dilambatkan. Bahkan yang dikhawatirkan urusan akhirat, dia masuk surga dilambatkan. Ya. Kalau di dunia mungkin dia akan dilambatkan, rezekinya diseretkan gitu. Ya, dapat jodohnya juga diseretkan gitu, dan berbagai macam ya. Makanya sholat itu ya, adalah apa, amalan yang bisa memberikan gambaran ya pada diri kita ya, bagaimana
kehidupan kita itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyut ya wa buyutuhun khairul lahun. Jangan kalian melarang para wanita itu dari mendatangi masjid-masjid. Namun rumah-rumah mereka, kamar-kamar mereka, buyutnya, itu lebih baik bagi mereka untuk sholat. Ya, lebih baik bagi mereka untuk sholat. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, ini juga berlaku sekalipun untuk sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih itu kan dikatakan mangkoma ma'al imam hatta yang sorif karena kasyami dah kama kakiyami lailatin. Ya bukan kasyami, kakiyami lailatin. Barang siapa yang dia berdiri bersama imam sholat, sholat tarawih sampai imam itu selesai, seolah-olah dia sholat semalam suntuk, itu pun tetap dia lebih utama sholat di rumah. Masya Allah, sampai seperti ini ya. Dan kalau di pondok-pondok pesantren ya, itu ada dipelajari namanya kitab Uqudul Ijen gitu. Kitab Uqudul Ijen itu kitab tentang muasyarah, pergaulan suami dan istri yang sudah berkeluarga, ada di sana itu. Walaupun kitab ini ada perincian pembahasan, tapi yang kita ingin tekankan ya, kita ingin tekankan tentang sholatnya wanita di kamar lebih utama daripada di rumahnya, di bagian rumahnya, kemudian di rumahnya itu lebih utama di masjid, di situ ada. Tapi di daerah-daerah yang menyatakan diri ke satu ormas tertentu itu keagamaan, itu enggak tahu ya. Ya enggak begitu diamalkan. Ya, enggak diamalkan. Malah yang ada ya banyak yang ada. Karena kaitannya dengan fitnah. Yang kita lebih mencengangkan lagi, para wanita jadi duat dari sana, itu dari daiyah, dari duat itu menyampaikan di hadapan laki-laki, di hadapan perempuan. Sama perempuan mungkin ada pembahasan ya, ada keluasan, tapi laki-laki juga ikut, akhirnya sering dilecehkan ya, digoda, digini gitu dan sebagainya. Kita itu bingung lihat seperti itu, karena di kitab-kitabnya di pondok itu banyak pembahasan seperti itu, tapi masalahnya ngamal atau enggak gitu. Karena kitab tanpa diamalkan ya bahayanya besar. Kenapa Yahudi itu sampai dimurkai oleh Allah? Mereka punya kitab. Banyak orang-orang yang tahu tentang kitab di tengah mereka, tapi tidak diamalkan. Dan ingat ya, orang dia tidak beramal yang pertama karena bodoh gitu, walaupun ini juga bahaya ya. Itu lebih parah yang orang dia punya ilmu tapi nggak beramal, itu lebih parah, lebih parah. Makanya tus'aru bihim annaru, akan dinyalakan dengan sebab mereka itu neraka. Di neraka itu mereka kapan kelak akan dinyalakan pertama kali itu dengan sebab para orang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Makanya kalau belajar itu ya, kalau belajar itu hendaklah sampai ke nikmah ruhiyah. Kalau belum sampai pada nikmat ruhiyah, aduh repot itu. Hafalannya banyak, ilmunya mungkin banyak, tapi kok tindak tanduknya bertentangan. Nah, ini karena kadang apa? Ya, hafalannya mendahului imannya gitu. Ya.
Karena dulu kalau para sahabat itu nata'alamu al-iman qabla al-Quran. Ya kami itu biasa belajar iman dulu baru Al-Quran. Kalau Al-Quran dulu baru iman, itu mesti nanti akan terjadi sehingga di satu sisi misalnya ada orang ya bacaan Qurannya bagus, kenapa entah malah jadi penyanyi, jadi rocker gitu, perempuan itu, dan itu malah orang-orang seneng, ini membaca Qurannya bagus ya, itu ditampilkan. Satu sisi kalau pas di atas panggung ya kayak gitu. Ini kejadian betul gitu, terjadi ya. Tidak sedikit itu penyanyi dangdut itu rata-rata bacaan Qurannya bagus gitu. Kan jadi lucu gitu, nyata itu, nyata ya. Tidak pula cuma juga ya penyanyi-penyanyi yang dari Melayu mungkin niat itu kebanyakan baca Quran ya. Kenapa? Karena belajarnya nggak sampai ruhiyahnya, nggak sampai mendapatkan kenikmatan ilmu sampai ke ruhiyah. Kalau sampai ke ruhiyah ya Masya Allah ya, susah saja jadi bahagia, apalagi bahagia ya, lagi bahagia. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Artinya di sini ayat sholatuhunna fi buyutihinna khairul lahunna min sholatihinna fil masjid law alimna dzalik. Bahwa sholat mereka di kamar-kamar mereka atau di rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka para wanita dibandingkan sholat mereka di masjid, andaikan mereka tahu yang demikian itu. Lakinnahum lam ya'malna fayas alna al-khuruja ilal jamaah. Namun mereka ini belum mengetahui sehingga mereka bertanya kepada Nabi tentang keluar ke masjid ya. Karena apa? Ya takitna ana akhrajahunna fil masjid aksar ya, karena mereka juga meyakini bahwa pahala mereka, pahala wanita sholat di masjid itu lebih banyak. Wa wajhu kauni sholatihinna fil buyut afdal al-amnu minal fitnah. Sisi keberadaan sholat para wanita itu di rumah itu lebih afdal. Kenapa? Sisinya karena aman dari fitnah. Coba sholat di masjid itu kan kita tahu ya, masjid itu tempat orang ibadah gitu, tapi sampai dikatakan lebih aman dari fitnah. Ya, kira-kira kalau selain masjid gimana? Berarti fitnahnya lebih banyak kan gitu ya, kan gitu. Wa yuta'akkadu dzalika ba'da wujudi ma'ahdasan nisa minat tabarrud wa zina. Dan dikuatkan yang demikian itu setelah nampaknya apa yang diadakan oleh para wanita berupa tabarruj dan zina. Zina itu berhias. Sampai-sampai itu ada postingan yang lucu gitu. Tapi lucu, kita prihatin gitu. Ya. Orang-orang di komplek itu, di komplek-komplek perumahan-perumahan elit itu kan orangnya jarang keluar ke masjid. Jarang keluar ke masjid. Biasanya keluar masjid pada Ramadan. Ya mereka bukan berarti tidak keluar rumah, sering keluar rumah bahkan. Tapi sampai ada candaan pada sebagian orang yang candaan nggak pantas ya. Mengatakan momen bulan Ramadan itu akan keluar para bidadari dari perumahan elit gitu. Maksudnya para wanita-wanita yang sangat cantik gitu di perumahan elit itu akan keluar kalau nanti pas Ramadan. Jadi momen itu sampai dinantikan oleh orang-orang yang seperti itu. Artinya kan itu fitnah gitu. Nyata, sehingga apa yang disebutkan dalam kitab ini nyata gitu. Ya. Nyata. Karena adanya tabarruj, adanya zina, apalagi lo sekarang enggak usah Ramadan ya. Media sosial kita buka apa saja ada semua. Ya. Dan kalau wanita
tanya seperti itu mesti pengikutnya banyak gitu. Like-nya banyak. Dapat uang lagi kan gitu masalah. Ya. Dapat. Ini saja yang bisa disampaikan, besok kita lanjutkan. Kalau bisa tidak ada pertanyaan ya, nanti di grup saja saya persiapan mau ngajar. Subhanaka rabbi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Indra atas ilmu yang telah disampaikan. Kemudian untuk sesi tanya jawab secara langsung ditiadakan ya. Akan tapi bagi peserta kajian yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaannya di grup melalui tulisan. Insya Allah akan dijawab oleh Ustaz di lain kesempatan. Baik, kita langsung menuju ke sesi terakhir, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku membawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di sore hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di sore ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum